bagus Pak. Barangkali jadi amal jariah juga. Insyaallah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di malam yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, malam Jumat. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu yang kita sisihkan ya, bahasanya gitu ya. Padahal memang kewajiban kita, tapi terkadang berat bagi kita. Jadi bahasanya gitu. Waktu yang kita sisihkan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mengingat kembali tujuan kita diciptakan tentu untuk ibadah. Dan tidak mungkin kita bisa beribadah kecuali dengan cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan itu tidak bisa kita ketahui kecuali dengan cara belajar. Yang kita saat ini belajarin adalah tentu berkaitan tentang syarat pertama diterimanya amal, yaitu ikhlas, berhubungan dengan masalah akidah kita. Khawatirnya kita melakukan suatu ibadah walaupun sudah sesuai dengan Nabi, akan tapi karena keyakinan kita yang salah, bisa saja ibadah kita meleset gitu ya. Bahkan bukan hanya meleset tidak dapat apa-apa, bahkan bisa menjadi bumerang, bahkan bisa menyerang kita, bukan mendapatkan kebaikan, malah tercatat sebagai keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena itu penting untuk memahami akidah. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ya. Jika di malam-malam sebelumnya kita telah membahas banyak hal, khususnya berkaitan tentang tanda-tanda hari kiamat ya, asratul sa'ah ya, tanda-tanda hari kiamat, maka sekarang di sini penulis menyebutkan baru bab besarnya, yaitu al-iman bil yaumil akhir, yaitu beriman dengan hari akhir. Disebutkan di awal kenapa dinamakan yaumul akhir, li ta'akhurihi anid dunya, karena dia berada setelah dunia, di akhir setelah dunia, namanya makanya yaumul akhir, hari akhir ya. Akhirat kalau bahasanya misalnya akhir itu apa? Berarti ada yang awal ya kan. Nah, yang di awal itu adalah kehidupan dunia. Kalau kita ingat-ingat pembahasan kemarin, bahwasannya hidup ini ada 2 kali. Kita tuh mati 2 kali, hidup 2 kali. Masih ingat nggak? Mati pertama kapan? Ya ketika belum hidup. Karena mati pertama ya. Terus kemudian setelah mati kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Menjadi bayi, lahir, sampai sekarang sudah besar, punya istri, punya anak lagi gitu. Terus akan mati kedua kalinya. Ya kan? Setelah mati hidup lagi yang untuk kedua kalinya. Maka setelah hidup kedua kalinya itulah nanti hidup di hari akhir, yang artinya tidak ada selanjutnya ya. Atau memang karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hanya sampai di situ saja. Ya, itu yang perlu kita imani. Bahwasanya hari akhir ini telah banyak dalilnya, baik dari Al-Quran, baik dari sisi akal, fitrah dan sebagainya. Di kitab-kitab samawi seperti Taurat, Injil, Zabur dan seterusnya, banyak ya kitab-kitab samawi itu semuanya menyerukan para nabi dan rasulnya untuk menyampaikan tentang hari akhir. Artinya semuanya sama, semua nabi, semua rasul mengingatkan tentang hari akhir. Akan tetapi tetap saja ya, akan ada orang-orang yang mungkirun, mengingkari hari akhir. Di sini disebutkan iqrar bir rab'an fi abani adam wa huwa fitri. Kalau menetapkan adanya ilah, Rabb, Tuhan yaitu ya, itu dari sisi fitrah itu sangat mudah. Hampir semua manusia fitrahnya itu pasti menunjuk ada pencipta gitu ya. Bahkan mereka yang menolak sekalipun, bahkan Fir'aun sekalipun yang ngaku-ngaku sebagai Tuhan, pada fitrahnya, pada hatinya sendiri itu dia mengakui adanya ya penciptanya. Para ahli-ahli hidup zaman dahulu itu siapa? Lupa namanya. Yang asal mulanya monyet tuh Darwin.
dan seterusnya ya, pemikir-pemikir yang lain. Pada asalnya mereka, di hati mereka, mau seberapa pun mereka mengingkari, pasti ada di hati mereka tuh ada perasaan ya yang menunjukkan untuk mengimani adanya pencipta. Ya, seperti itu. Berbeda dengan hari akhir, Hari akhir ini yang mengingkarinya tuh begitu banyak. Ya, begitu banyak. Bahkan dari kalangan kaum muslimin sendiri. Ya, banyak dari kita, masyarakat kita yang minimal ragu tentang adanya hari akhir. Bahkan banyak juga yang tidak mengimaninya. Kenapa? Ketika orang sudah benar-benar mengimani hari akhir, itu akan berdampak pada amalnya. Nah, Nabi Muhammad SAW itu diutus, dan jarak antara Nabi Muhammad dan hari kiamat itu digambarkan oleh Nabi seperti yang pernah kita sebutkan, seperti ini. Ya, antara sababah dan wusto, antara telunjuk dan jari tengah. Ya, artinya setelah Nabi langsung hari akhir, tidak ada lagi tahapan atau jeda waktu yang lainnya. Ya. Maka seharusnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW lebih memperhatikan lagi berkaitan tentang keimanan terhadap hari akhir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hari kebangkitan itu dalam Al-Qur'an dengan berbagai metode, ya, dengan berbagai cara. Terkadang Allah menyebutkan tentang bagaimana Allah menciptakan atau Allah menghidupkan yang ada di dunia. Pernah disebutkan di dalam Al-Qur'an yang arinallaha jahratan, ya, di dalam surat Al-Baqarah ya. Ya, tunjukkan kepada kami Allah secara jelas. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tandurun, tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Ya, ketika itu datang seperti gelegar besar, akhirnya mereka mati semua, kemudian Allah hidupkan kembali. Nah, ini adalah bagaimana Allah menggambarkan tentang membangkitkan yang sudah mati. Ya, satu caranya adalah langsung, bahwasanya ada kisah-kisah di mana Allah menghidupkan yang sebelumnya mati. Di dalam surat Al-Baqarah yang lain, alladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahum mutu tsumma ahyahum. Ya, ada sekelompok orang yang mereka keluar dari rumah mereka, jumlah mereka ribuan itu. Mereka khawatir dengan mati gitu ya, takut dengan mati, maka Allah memerintahkan untuk mereka mati semua. Kemudian tsumma ahyahum. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Begitu juga kisahnya Nabi Ibrahim di dalam surat Baqarah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, dan lain sebagainya. Ini semua hal tersebut menunjukkan bahwasannya mudah bagi Allah untuk membangkitkan yang sudah mati, ya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan bagaimana Allah menciptakan dari sesuatu yang belum ada. Maka i'adah ahwan minal ibtida, mengulang sesuatu yang sudah pernah itu lebih mudah daripada membuat sesuatu yang belum pernah ada. Yang pernah saya contohkan, yang pernah kita bahas, orang belum pernah bikin layangan, ya, belum pernah bikin layangan, pertama kali lihat tutorial YouTube tetap aja susah gitu kan, butuh ini. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa atau yang sudah pernah buat layangan, untuk membuat kembali mudah, atau memperbaiki layangan yang sudah ada bisa. Kenapa? Karena dia sudah pernah membuat sesuatu dari yang belum ada. Artinya menciptakan manusia dari awalnya tanah menjadi manusia Adam, ya, itu lebih bukan bagi Allah tidak yang sulit ya. Tapi kalau kita pikirkan secara logika, harusnya lebih sulit daripada hanya sekedar ketika Adam itu mati kemudian hidupkan kembali. Ya, seperti itu. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan in kuntum fi raibin minal ba'tsi, jika kalian dalam keadaan ragu dari kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turab, sesungguhnya kami menciptakan kalian itu dari tanah, ya, dari tanah. Kalau kita mikir zaman sekarang pakai logika, wah, manusia bisa tercipta dari apa? Sel telur dan sel sperma gitu. Nah, masuk kotak kita kan. Tapi kalau kita mikirin gimana caranya dari tanah, lebih susah ya.
gimana dari tanah bisa jadi manusia. Nah, maka Allah yang menciptakan manusia dari tanah itu lebih mudah bagi Allah untuk mengembalikan mereka ke bentuk semula seperti sebelum mereka mati. Qul yuhyiha alladzi ansaha al-awwal marrah. Dan banyak ya dalil Al-Qur'an yang menyebutkan sama perkataan penyebutan masalah tersebut, bahwasanya membangkitkan itu lebih mudah bagi Allah daripada menciptakan awalnya. Tapi tentu baik menciptakan awal atau mengembalikan sama, tidak ada kesulitan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah mengatakan kun fayakun. Sama semua, nggak ada bedanya antara menciptakan dan mengembalikan. Akan tapi ini agar manusia yang biasanya menggunakan akal, logika, nah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk agar mudah diterima oleh akal, ya. Terkadang Allah menyebutkan juga, mengingatkan kita tentang bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Manusia itu makhluk yang kecil dibandingkan bumi dan langit. Maka ketika Allah mengatakan awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal ard, tidakkah mereka melihat bahwasanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, walam ya'ya bi khalqihinna, dan tidak susah bagi Allah untuk menciptakan mereka semua, biqadin ala ayyuhiyal mauta, dan mampu bagi Allah untuk menghidupkan dari sesuatu yang mati. Sehingga ini untuk membangkitkan keimanan kita bahwasanya dengan mudah Allah membangkitkan orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang memakai logika terus menolak atau tidak menerima bahwasanya kita akan dibangkitkan, itu karena apa, Pak? Karena kalau orang sudah mati, kan kita melihat dia sudah mati gitu ya. Antara menjadi bangkai, habis gitu ya, dimakan binatang, dimakan tanah dan sebagainya, hancur lebur belas. Gak ada pernah mereka melihat bagaimana mayat itu sudah mati bertahun-tahun hidup kembali gitu ya. Seperti itu. Maka di dalam Al-Quran menunjukkan hal itu agar membangkitkan gitu, terus agar masuk di dalam otak mereka hal-hal tersebut. Kemudian di kesempatan lain Allah menyebutkan dalam Al-Quran bagaimana Allah menciptakan makhluk itu bukan sekedar main-main saja tanpa tujuan. Allah menyebutkan afahasibtum anna khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian abatha, main-main saja, tidak ada tujuannya, iseng-iseng saja gitu ya. Sehingga annakum ilaina la turja'un, bahwasanya kalian nanti kelak tidak akan kembali kepada kami. Tidak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala jelas menciptakan kita untuk kita beribadah kepada Allah. Menciptakan kita untuk kita beramal di dunia. Kenapa? Nanti kalian akan dihidupkan kembali dan kalian akan mempertanggungjawabkan apa yang kalian amalkan, apa yang kalian buat. Seperti itu. Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan ditinggalkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Ya kan? Sampai akhir ayatnya alaysa dzalika biqadirin ayyuhiyal mauta. Tidakkah bagi Allah itu mampu ya untuk menghidupkan sesuatu yang sudah mati? Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Fannas fi hadhihi dunya minhum muhsin wa minhum musii'. Bahwasanya di dunia ini manusia itu ada yang berbuat baik, muhsin. Ada yang berbuat buruk. Qad yamutuna wa la yanalu ahduhum jazaa'u 'amalihi fala budda min dari'ah ukhra yuqam fiha 'adl bainan nas wa yanalu kullu minhum jazaa'a 'amaluhu. Terkadang orang meninggal itu dia belum mendapatkan balasan dari amalnya. Ya, ada orang yang korupsi, Pak. Ya, enak dia korupsi bertriliun-triliun gitu ya. Menyengsarakan banyak orang, kemudian dia mati. Kan kalau kita mikir ya, enak pisan gitu ya. Hidupnya sudah menyengsarakan orang lain, berbuat zalim, terus mati begitu saja. Ya, kalau orang-orang yang menafikan tentang hari akhir ditanya seperti itu, mereka juga bingung. Ada nih orang baik, ada orang yang berbuat buruk.
Orang berbuat baik, luar biasa baiknya, pada siapapun baik ya, dan lain sebagainya. Kemudian dia mati, sedangkan dia belum mendapatkan apa yang dia istilahnya amalkan. Ya, harusnya kan orang berbuat baik balasannya langsung kebaikan, ya kan? Terkadang dia belum mendapatkan, dapatnya musibah, dapatnya cemoohan, ditinggalkan orang dan sebagainya. Ada orang jujur zaman sekarang apalagi, ya banyak ditinggalkan. Ada orang yang berbuat jahat, hidupnya jahat, Pak. Kemudian dia mati begitu saja tanpa ada balasan. Rela nggak, Pak? Seperti kita dizalimi orang yang zalim kepada kita ini tiba-tiba meninggal. Kalau kita mengira bahwasanya setelah mati tidak ada lagi kehidupan, saya nggak ridho. Enak banget itu ya, sudah zalim, habis itu nggak ada balasannya gitu ya. Istilahnya gitu, nggak ada hukuman untuk dirinya gitu. Pengennya kan harus ada dihukum dulu gitu kan, merasakan apa yang saya rasakan gitu. Bahkan untuk orang-orang yang mereka mengingkari hari akhir, ketika disebutkan seperti ini, mereka pun pasti menginginkan hal yang sama, berpikir seperti itu. Maka kita ingatkan, setiap manusia, setiap makhluk kita, Allah Subhanahu wa taala, manusia ini dia akan mendapatkan apa yang dia amalkan di dunia, di akhirat kelak. Artinya setelah mati dia akan hidupkan, kemudian dia akan mendapatkan sesuai apa yang ia amalkan. Dia berbuat baik akan mendapatkan kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Bahkan sekecil biji dzarrah gitu ya. Sekedar memindahkan duri, ya kan? Sekedar menyingkirkan batu di jalan akan mendapatkan kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahkan orang yang berbuat kejelekan sekecil apapun, ya, buang sampah di masjid, kecil Pak ya, kecil biasanya kalau nggak maaf ngupil ya. Di masjid, sehingga ketika ada orang mau sujud melihat itu jijik gitu kan, itu kan kecil Pak ya, upil dong kecil itu ya, keburukan, tapi dia akan melihatnya di hari akhir seperti itu. Atau hal yang paling kecil apa yang paling mudah? Yang paling kecil yang lain, misalkan apa namanya, ada biji atau apa gitu dia ngelempar ke temennya gitu kan, niatnya bercanda, tapi ini temennya nggak terima, itu makanya itu sebuah kezaliman. Kecil, bijinya kecil, nggak sakit enggak, ya gitu kan, tapi tidak meminta maaf dan temennya juga tidak memaafkan, itu zalim. Walaupun sekecil itu, dia akan melihatnya di hari akhir. Maka hukuman itu ada setelah kematian. Setelah orang-orang mati, manusia mati, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan iman kepada hari akhir merupakan salah satu dari rukun iman yang pernah kita sering sebutkan, bahwasanya tidak bisa keimanan seorang itu benar kecuali dia benar-benar mengukuhkan atau menguatkan daripada 6 pilar rukun iman. Tidak bisa dia hanya beriman kepada Allah terus dia meninggalkan iman kepada hari akhir, gitu ya. Kama yadullu ala dzalika al-Qur'an fi katsir minal ayat, bahwasanya keimanan ini juga disebutkan dari banyak ayat, ya. Disebutkan tentang keimanan bersama Allah Subhanahu wa taala, malaikat, kitab-kitab dan seterusnya. Seperti yang disebutkan dalam hadis Umar, bahwasanya yaumul akhir itu disebutkan dalam masalah rukun iman, ya, ketika malaikat Jibril menanyakan kepada Nabi Muhammad, ya, akhbirni anil iman gitu ya. Kemudian disebutkan salah satunya adalah yaumul akhir. Kemudian juga disebutkan dalam ayat yang lain, disandingkan dengan iman kepada Allah, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Di dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, seterusnya sampai wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Artinya keimanan terhadap hari akhir itu terkadang di dalam Al-Qur'an disandingkan dengan iman kepada Allah. Atau hadis yang sering kita dengar, kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, falyakul khairan aw liyasmut. Itu kan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, itu menunjukkan tentang
pentingnya pula iman kepada hari akhir. Tidak bisa dilepas. Orang beriman kepada Allah, salah milih-milih. Saya nggak mau beriman kepada hari akhir, nggak bisa. Ada seorang Muslim nyebut dirinya mukmin, tapi ragu atau bahkan sama sekali tidak mempercayai iman kepada hari akhir. Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang hari akhir ini di dalam Al-Qur'an ataupun hadis dengan berbagai macam nama, ya. Ini tergantung menyesuaikan dari besarnya atau agungnya perkara dari hari akhir. Kadang disebut hari kiamat, ya, yaumul qiyamah, karena manusia pada hari itu qiyam, bangkit, ya. Kemudian juga disebut namanya al-waqi'ah. Nah, dalam surat al-waqi'ah itu al-haqqah, al-qari'ah, ar-rajifah, as-sakhah, al-azifah, al-faza' al-akbar, wa yaumul hisab, wa yaumuddin, wal wa'id, al-haq, dan seterusnya. Banyak, ya, Allah menyebutkan nama-nama yang mana itu merujuk kepada hari akhir, ya. Dan seluruh nama tersebut mengandung atau menunjukkan tentang almi sya'nihi, tentang agungnya perkara pada hari akhir tersebut, di mana keadaan itu begitu, ya, luar biasa saat itu. Manusia, ya, dengan berbagai kondisinya, ya, akan mendatangi, menemui Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan dari seluruh amalnya. Disebutkan di dalam surat Abasa, biasanya sering kita dengar, yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Paham artinya? Kayaknya dengannya enak tuh, ya. Ya, Pak, ya. Enak. Tapi kalau kita tahu artinya tuh nangis gitu. Ya. Hari di mana setiap dari kita itu lari daripada saudaranya. Yafirru, lari, ya, dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dari kedua orang tuanya, wa sahibatihi wa bani, dari sahibah itu bisa artinya pasangan, bisa pada teman-teman, wa bani, begitu juga anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, setiap dari orang, setiap jiwa itu mereka tersibukkan atau mereka memiliki perkara yang luar biasa yang memberatkan mereka masing-masing. Maka seperti yang disebutkan dalam hadis, ya, disebutkan kepada Aisyah bahwasanya nanti di hari akhir pada mahsyar itu orang itu dalam tidak berpakaian, tidak disunat, gitu kan, dan seterusnya. Aisyah ya otomatis nanya, ya, lo gimana nanti antara laki-laki perempuan saling melihat, gitu, ya. Kalau bapak umroh haji itu kan kumpul tuh laki-laki perempuan itu aja, kadang kita gimana gitu, mau tawaf itu susah, kanan kiri ada perempuan itu, ada gitu kan. Di hari akhir lebih parah lagi, ya. Seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari akhir dikumpulkan di satu tempat dan dalam keadaan tidak berpakaian. Kalau kita mikir sekarang, waduh ngeri banget gitu, ya, nggak fokus mikirnya. Tapi kata Nabi SAW di hadis tersebut, perkara, ya, atau kondisi manusia saat itu tidak istilahnya membuat mereka tidak memperhatikan sebelahnya, nggak merhatikan fulan itu nanti ketemu Pak Haji gitu kan. Di hari akhir misalnya di padang mahsyar udah nggak, udah pikiran kita di padang mahsyar itu adalah bagaimana saya nanti, apakah saya akan selamat atau tidak, bagaimana ini itu. Dia nggak akan sama sekali melirik siapapun, saking mengerikannya hari tersebut. Bahkan orang yang paling cuek orang cuek di dunia, ya, orang yang paling nggak merhatiin yang lainnya, perkara apapun santai, ya, slow semua perkara gitu, ya. Ada kan orang gitu, ya, orang cuek banget itu. Di hari akhir sama kondisinya, sama, dia pasti akan khawatir terhadap dirinya. Belum lagi nanti matahari didekatkan, gitu kan, ada orang-orang yang tenggelam karena keringatnya dan seterusnya. Ini tentang perkara, betapa agungnya perkara pada hari akhir, ya, dan seterusnya. Maka faedahnya
Beriman terhadap hari akhir itu apa? Yahmilul insan, membawa manusia itu ala amali wal istidad lahu. Nah, ini faidah yang bisa kita tahu tentang beriman kepada hari akhir, membuat manusia, membuat seseorang untuk apa? Beramal dan mempersiapkan untuk hari akhir. Jadi artinya orang-orang yang lalai atau kurang beriman atau bahkan tidak percaya dengan hari akhir, mereka tidak akan mempersiapkan. Mereka tidak akan beramal, ataupun dia beramal tapi tidak memperhatikan niatnya. Kalau orang sudah yakin akan dibalas oleh Allah, akan mempertanggungjawabkan setiap amalnya, dia akan memperhatikan setiap amal yang dia lakukan. Ya kan? Wah, saya akan dibalas dengan apa yang saya lakukan. Dia berbuat zalim, dia akan segera bertobat. Kenapa? Karena ingat kembali, yakin bahwasanya dia akan mendapat balasan yang sama, maka segera bertobat. Kalau berbuat zalim kepada orang lain, maka dia segera meminta maaf. Harusnya seperti itu. Kalau orang yang benar-benar yakin beriman kepada hari akhir, dia akan beramal dan mempersiapkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Rabb-nya, tentu pertemuan yang baik. Kalau orang berbuat jahat, tentu dia istilahnya menghindar ya. Bahkan disebutkan di dalam surat surat An-Naba akhir itu apa? Ya laitani kuntu turaba. Berharapnya jadi tanah aja lah, nggak usah jadi manusia, jadi kembali jadi tanah aja lah, gitu kan? Kenapa? Supaya tidak bertemu Rabb, tidak diazab, tidak dihisab. Tapi bagi orang-orang yang beramal soleh, berbuat baik, tentu dia akan mengharapkan hadiah, janji Allah Subhanahu wa taala terhadapnya, janji Allah yang digambarkan kepadanya tentang surga. Ya enggak? Orang beramal, saya pengen banget itu. Makanya kalau kita lihat cerita kisah-kisah itu, salaf itu, para sahabat, mereka bersemangat untuk mendapatkan kesyahidan. Kenapa? Mereka bersegera istilahnya menginginkan mendapatkan istilahnya reward dari Allah Subhanahu wa taala. Janji yang telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, surga dan lain sebagainya. Tapi kalau orang yang buruk, orang yang kafir, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat buruk di dunia, mau mati itu takut, Pak. Ya. Matinya dari sebelum mati itu sudah takut dia. Gimana kalau saya mati ya? Bukan karena meninggalkan dunia, karena muncul khawatiran dia bahwasanya nanti setelah mati saya akan dihidupkan kembali gitu ya. Terus saya akan dihukum karena selama ini saya berbuat buruk. Nangis, stres dan sebagainya. Banyak kita dapatkan seperti itu. Takut mati kenapa? Karena khawatir setelah mati dia akan mendapatkan keburukan, dan itu pasti gitu ya. Maka orang yang menginginkan bertemu dengan Rabb-nya karena dia menginginkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala dari janji dan sebagainya, falyamal amalan shalihan, maka dia beramallah dengan amal-amal saleh, wala yusyrik. Nah, ingat-ingat, tapi tidak berbuat syirik dengan ibadah kepada Rabb-nya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya, minta bantuanlah kepada Allah itu dengan sabar dan sholat ya. Terus di ayat yang setelahnya menunjukkan alladzina yadunnuna, yaitu orang-orang yang mereka sebenarnya yakin gitu ya, ketemu bahwasanya annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya mereka itu akan bertemu dengan Rabb-nya, wa annahum ilaihi raji'un, bahwasanya mereka kepada Rabb-nya tersebut raji'un, kembali gitu ya. Dan seterusnya, banyak dalil-dalil yang menunjukkan hal yang sama. Begitu juga iman terhadap hari akhir ya, membawa manusia kepada apa? Ats-tsabat 'inda liqa a'da'i was-sabr 'ala syada'id. Ya, mereka akan kuat, teguh dalam keimanan mereka ketika bertemu musuh, dan sabar terhadap ujian-ujian ya. Sabar terhadap kerasnya kehidupan dan lain sebagainya. Di dalam surat ketika pasukannya siapa? Tolut ya.
ya, kisahnya Talut dan pasukannya ketika mau bertemu dengan musuhnya. Di dalam surat Al-Baqarah itu musuhnya itu jumlahnya lebih banyak. Orang-orang yang tidak percaya dengan Allah dan janjinya tentu akan khawatir, wah ini pasti kita mati, ini pasti kalah gitu kan. Tapi berbeda dengan yang falamma jawazahu walladziina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi, yaitu kita tidak mungkin menang, istilahnya gitu ya, dengan Jalut dan pasukannya. Terus apa? Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah, dan berkatalah orang-orang yang mereka meyakini bahwasanya mereka akan bertemu dengan Rabb-nya, artinya beriman dengan Allah, janji-janjinya, bahkan pertemuan yaitu hari akhir. Kam min fi'atin, apa yang dikatakan oleh mereka, betapa banyak ya kelompok yang kecil itu ghalabat fi'atan katsirah, menang terhadap kelompok yang lebih banyak, biiznillah, dengan izin Allah, wallahu ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Ini menunjukkan seperti itu. Harusnya orang yang beriman dengan hari akhir, mau keadaan sesulit apapun di dunianya, dia tidak akan khawatir. Dia akan bisa mampu bersabar. Kenapa? Karena dia yakin hidup saya ini bukan untuk di sini gitu. Musibah yang saya dapatkan di dunia, nikmat yang saya dapatkan di dunia itu semua adalah cara Allah untuk bagaimana saya akan menghasilkan, istilahnya gitu ya. Apakah saya akan menghasilkan yang baik atau menghasilkan yang buruk? Kalau nikmat, kalau bisa saya bersyukur, akan saya dapat kebaikan. Kalau saya kufur terhadap nikmat, maka saya mendapatkan keburukan. Begitu juga musibah. Musibah ketika dia mampu bersabar, maka dia mendapatkan kebaikan. Tapi kalau dia istilahnya marah-marah gitu ya, menyalahkan dan sebagainya, tidak menerima, tidak ridha dengan musibah yang dia dapatkan, dia akan mendapatkan keburukan. Nah, seperti itu. Makanya pernah kayaknya di khutbah Jumat itu ya, hidup kita ini hanya dua saja yang bisa kita lakukan. Apa? Asyukru wa sabru. Ya, hanya bersyukur dan sabar. Tidak ada yang ketiga. Hanya dua itu saja. Bahkan disebutkan dua-duanya itu selalu berjalan bersama. Atau yang menyebutkan, ada orang yang menyebutkan bahwasanya itu seperti dua sayap yang tidak bisa burung itu terbang dengan satu sayap. Harus menggunakan dua-duanya. Seorang muslim berjalan harus dengan dua itu, syukur dan sabar. Orang mendapatkan uang, bread gitu kan, nikmat kan, dia ada satu sisi dia bersyukur kepada Allah, ya enggak? Tapi dia juga bersabar. Satu, bersabar untuk tidak menggunakannya dalam kemaksiatan. Bersabar untuk ketika dia mengeluarkan infak, mungkin berat karena jiwa biasanya bahil ya. Dia bersabar ini mengeluarkan infak. Di saat yang sama, ketika dia mendapatkan sesuatu, dia melakukan syukur dan sabar. Orang dapat musibah, jatuh dari motor, ya, dia bersabar. Di saat yang sama, oh saya dapat musibah, dia bersabar. Di saat yang sama dia bersyukur. Kenapa? Alhamdulillah, soalnya cuma jatuh, nggak dilindas truk, ya kan? Artinya di saat yang sama dia melakukan dua hal tersebut. Dia bersabar dan dia bersyukur. Itu penting ya. Maka orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir, dia akan mampu bersabar dan kuat imannya dalam menghadapi kehidupan. Bahkan disebutkan tentang masalah musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu poin lagi ya, nanti kita lanjutkan di minggu depan. Dan kebalikannya, orang-orang yang enggan atau tidak mau atau ragu atau bahkan tidak percaya dengan hari akhir akan membawa manusia itu kepada kekufuran dan maksiat. Ya. Begitu juga kepada kezaliman dan permusuhan. Begitu juga terhadap kerusakan dan keluar gitu ya. Tidak mau menerima Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun. Orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan kepada kami, ya, artinya tidak
tidak pengen gitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa radu bil hayatid dunya, mereka ridho dengan kehidupan mereka di dunia dan mereka tenang dengannya, senang dengannya. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan mereka orang-orang yang dengan ayat-ayat kami, tanda-tanda peringatan dari Al-Qur'an dan hadis apa? Ghafilun, mereka lalai. Lalai itu banyak bentuknya ya. Tahu tapi meninggalkan, atau enggak mau tahu sama sekali gitu ya. Ini Allah jangan, saya enggak mau tahu lah gitu. Itu termasuk ya, Pak ya. Lalai. Ulaika ma'wahum nar. Sungguh tempat mereka kembali mereka adalah api neraka, bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka perbuat. Dan banyak ayat-ayat menunjukkan hal tersebut ya. Di ayat yang Al-Maun, ara'aital ladzina yukadzibuna bid-din fadzalikal ladzi yudhul yatim. Di awalnya Pak, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tidak kamu melihat orang-orang yang mendustai hari akhir. Kemudian menyebutkan kejelekan setelahnya ya kan? Artinya orang-orang yang tidak percaya dengan hari akhir, mereka melakukan keburukan. Berbalik dengan orang yang percaya dengan hari akhir, dia akan terus berbuat baik. Kalaupun dia berbuat buruk, dia akan segera bertaubat. Maka itu jamaah rahimakumullah ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Yang hal yang bisa kita ambil adalah bagaimana keimanan hari akhir itu bukan hanya sekedar nama, bukan hanya sekedar poin rukun iman. Salah satunya adalah percaya kepada hari akhir. Cukup itu enggak. Ternyata keimanan terhadap akhir itu benar-benar bisa memberikan dampak yang luar biasa terhadap seorang muslim dan mukmin. Ini juga bisa diajarkan kepada adik-adik, kakak-kakak, anak-anak kita ya, tentang keyakinan dengan hari akhir ya. Boleh sampaikan kepada mereka. Walaupun stepnya saya baru dengar itu juga dari guru-guru TK itu ya. Anak-anak itu kalau bisa anak-anak TK diajarkan tentang surga dulu, nerakanya nanti gitu ya. Surga dulu gitu ya. Kalau berbuat baik nanti dapat surga. Ini nanti enak di surga, minta apa saja. Anak saya juga nanya gitu, kalau di surga boleh minta mainan? Oh boleh, gak usah mainannya, aslinya aja gitu. Oh nanti dikasih ini, dikasih. Oh di hari akhir boleh minta es krim? Gak usah es krim gitu. Berenang di es krim juga boleh gitu. Artinya semuanya seperti itu. Ada tarhibnya ya. Dia agar mereka itu senang gitu berbuat baik. Nanti ketika sudah umur berapa, itu saya juga dikasih tahu sama bibliotek, baru diajarkan tentang neraka ya. Artinya kebaikan terus mereka lakukan, baru mereka dihindarkan dari keburukan. Itu tekniknya. Tapi meyakinkan mereka, mengajari mereka tentang keimanan terhadap hari akhir itu sangat penting. Sehingga mereka sholat, datang ke sholat itu bukan hanya sekedar takut dimarahin bapak, bukan sekedar pengen dikasih hadiah oleh bapak dan lain sebagainya, tapi benar-benar mereka meyakini saya datang untuk sholat supaya saya dapat pahala, supaya saya dapat janji Allah Subhanahu wa taala. Boleh, nggak masalah. Nanti kalau mau sholat, nanti Allah seneng, Allah cinta sama kamu, nanti Allah masukkan kamu ke dalam surga, seperti itu ya. Sehingga mereka tergugah di dalam jiwanya. Jadi bapaknya ada nggak ada, dia tetap bersemangat untuk melakukan kebaikan. Itu saja yang bisa kita bahas. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.